Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terhadap tuntutan pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pembelaan Jokowi menyusul tuntutan pemakzulan Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan, salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan tuntutan pemakzulan Gibran ke MPR untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta sore tadi. Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan. Salah satunya adalah dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial.
Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar 50 juta rupiah akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi 1 juta rupiah. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok bukan melarang masyarakat untuk merokok, tetapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik. Pramono menyampaikan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan besaran sanksi yang akan diberikan. Urusan rokok, karena ini perda masih dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan. Tetapi secara prinsip, teman-teman pada waktu itu juga melihat bahwa saya sudah memberikan tanggapan terhadap usulan perda rokok tersebut. Perda rokok itu bukan berarti nggak boleh merokok, bukan. Orang tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang. Akan disediakan fasilitas orang untuk merokok. Di negara-negara maju pun sekarang semuanya sudah mengatur seperti itu. Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan nggak ada larangan di tempat terbuka orang